Oke, sebelumnya untuk yang subscribe channel ini, saya doakan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan. Tapi jangan lupa bayar cicilan. Oke, let's go. Assalamualaikum, selamat datang di Informer Channel. Pada kesempatan kali ini, untuk menemani waktu santai Anda, saya akan berikan informasi terkait P3K. Tapi sebelumnya, untuk yang baru gabung, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal informasi terbaru lainnya terkait dunia pendidikan, baik di lingkungan Kemenag maupun Kemendikbud. Kali ini saya akan berikan informasi mengenai skema pendaftaran akun P3K. Tapi sebelumnya karena banyak dari rekan-rekan yang bertanya apakah rekrutmen P3K itu hanya untuk satuan Dikmen atau untuk seluruh guru honorer. Jadi di sini akan saya jelaskan jangan di skip videonya biar informasi diterima secara utuh. Di sini saya mengambil referensi dari Kemendikbud dari resmi dari website Kemendikbud. Di sini disebutkan siapa yang dapat mendaftar mengikuti seleksi. Pemerintah membuka kesempatan bagi guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di data pokok pendidikan. Ini poin pertama Kita garis bawahi guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di data pokok pendidikan. Jadi untuk PTK yang terdaftar di Dapodik bisa mengikuti P3K mulai dari tingkat satuan PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang terdaftar dalam aplikasi Dapodik di lingkungan Kemendikbud. Nah, itu untuk persyaratan untuk bisa mengikuti seleksi P3K. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua yaitu lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Berarti poin yang kedua untuk PTK yang sudah mempunyai Serdik atau sertifikat pendidik. Jadi itulah Jadi untuk PTK atau guru honorer yang bisa mengikuti seleksi P3K yaitu untuk PTK yang terdaftar di Dapodik Kemudian selanjutnya rencana rekrutmen P3K untuk tenaga guru pada tahun 2021. Yang pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi pembina jabatan fungsional guru pada tahun anggaran 2021 merencanakan melakukan rekrutmen P3K untuk tenaga guru. Jadi di sini Kemendikbud selaku pembina instansi sebagai penyelenggara rekrutmen P3K guru sudah melakukan berbagai persiapan untuk melakukan rekrutmen P3K untuk calon tenaga guru. Untuk di lingkungan Kemenag berhubung saya belum mendapatkan informasi resminya, jadi belum bisa saya informasikan. Kemudian yang kedua, dengan melalui jalur P3K, maka persyaratan usia pelamar dari 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Jadi di sini untuk persyaratan usia pelamar P3K mulai dari usia 20 tahun sampai dengan 59 tahun. Di sini disebutkan 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Jadi usia pensiun itu adalah 60 tahun Jadi yang bisa lamar P3K untuk usia mulai dari 20 tahun sampai 59 tahun. Jadi untuk rekan-rekan yang usianya sudah 60 tahun, mending di rumah saja kumpul sama keluarga dan main sama cucunya nggak usah ikut P3K karena memang tidak memenuhi syarat. Oke, kemudian selanjutnya sampai saat ini baru 174.077 formasi guru P3K yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah, yakni mulai dari 32 provinsi, 370 kabupaten, dan 89 kota untuk formasi guru yang sudah diusulkan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya
Pengajuan usulan untuk formasi guru P3K akan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020 melalui aplikasi e-formasi dan Kemenpan RB. Kemudian selanjutnya, Kemenpan RB akan memverifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta juga mempertimbangkan data Dapodik Kemendikbud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian selanjutnya, saat ini dalam proses perancangan sistem penerimaan soal ujian kompetensi dan sistem seleksi yang melibatkan Kemenpan RB, Kemendikbud, BKN, BPKP, BSSN, dan BPPT. Jadi untuk rekrutan ini melibatkan berbagai instansi ya, mulai dari Kemenpan RB, Kemendikbud, dan juga BKN dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, Kemenpan RB akan menetapkan peraturan Menpan RB sebagai dasar hukum pelaksanaan. Jadi di sini sebagai landasan hukumnya di sini menggunakan sistem dari Menpan RB ya untuk seleksi rekrutmen P3K. Kemudian di sini landasan hukum. Untuk landasan hukum seleksi P3K ya, setiap instansi wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian, kebutuhan P3K disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan diperinci per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Jadi P3K ini disusun untuk jangka waktu 5 tahun ya, perjanjian kerja, dan diperinci per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Jadi per tahun kita mendapatkan evaluasi ya, bagaimana kinerja kita, apakah kita mengerjakan tugas dengan baik, kemudian tidak mendapatkan perkara hukum ya, itu per tahun kita mendapatkan evaluasi ya untuk yang sudah lulus P3K. Kemudian selanjutnya, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama menjadi calon P3K setelah memenuhi persyaratan. Batas usia pelamar 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum BUP. Jadi BUP itu batas usia pensiun ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk skema pendaftaran akun P3K ya, di sini bisa kita lihat ya flow-nya ya, mulai dari pendaftaran, kemudian pengelolaan nilai, penetapan NIP P3K. Di sini Kemendikbud terdiri atas beberapa instansi ya, mulai dari Kemenpan RB, BKN, kemudian Kemendikbud juga. Di sini untuk pendaftaran akun P3K ya, flow-nya sama saja ya seperti pendaftaran CPNS ya. Yang pertama kita membuat akun, kemudian yang kedua kita daftarkan atau registrasi, kemudian yang ketiga pencetakan kartu ujian. Untuk pendaftaran terintegrasi dengan data pendidik dan tenaga kependidikan atau Dapodik, dan juga dengan data kependudukan Disduk Capil. Jadi untuk pelamar P3K yang sudah terdaftar di Dapodik ya, bisa langsung sinkron ya dan bisa melakukan pendaftaran akun. Akan tetapi untuk PTK yang belum terdaftar di Dapodik itu tidak bisa melakukan pendaftaran akun P3K ya. Karena di sini untuk pendaftaran akun P3K yang pertama sudah terdaftar pada aplikasi Dapodik, kemudian yang kedua sudah terintegrasi dengan Disduk Capil ya. Kemudian verifikasi data akan dilakukan oleh tim Kemendikbud. Jadi tim Kemendikbud ini melakukan perpal ya, verifikasi dan validasi apakah PTK yang bersangkutan sudah sinkron dengan data Dapodik dan juga data Disduk Capil. Kemudian untuk pengolahan nilai dan penetapan NIP P3K atau nomor induk P3K. Di sini Kemendikbud ya melibatkan beberapa instansi, mulai dari sinkron Dapodik, kemudian sinkron dari BKN, kemudian sinkron dari Kemenpan RB. Ya, di sini data P3K kita terintegrasi dengan semua instansi terkait.
Jadi kita hanya tinggal menunggu informasi resminya apakah pendaftaran P3K itu melalui website BKN seperti CPNS sebelumnya ataukah dari website yang lainnya. Kita tunggu saja informasi resminya dari pemerintah. Selanjutnya, periode hubungan perjanjian kerja. Penyebab berakhirnya perjanjian kerja. Oke, perlu kita simak ya. Di sini jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja P3K paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan pencapaian kerja, kesesuaian kompetensi, kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan PPK. Jadi di sini untuk pelamar yang sudah lulus ya seleksi P3K, di sini yang pertama tuh jangka perjanjian kontrak P3K yaitu 1 tahun. Ya, setelah 1 tahun, apabila PTK yang bersangkutan tidak mengerjakan tugasnya dengan baik dan juga mendapatkan perkara hukum, maka dengan otomatis P3K tersebut akan diberhentikan. Di sini penyebab berakhirnya perjanjian kerja. Yang pertama, diberhentikan dengan hormat. Ya. Karena dengan alasan yang pertama, ini untuk diberhentikan dengan hormat. Ya. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir, kemudian meninggal dunia, kemudian atas permintaan sendiri, kemudian perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Kemudian selanjutnya tidak cakap jasmani atau rohani, tidak menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja. Jadi itulah 5 poin ya yang dapat memberhentikan pelamar P3K atau yang dapat memberhentikan P3K ya. Kemudian yang kedua, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ya. Yaitu dengan alasan, mohon maaf, yang pertama, dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana. Kemudian yang kedua, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Kemudian yang terakhir, tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati. Itu adalah alasan ya untuk memberhentikan kandidat P3K syarat tidak hormat. Kemudian selanjutnya, poin ketiga, diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan yang pertama, penyelewengan terhadap Pancasila Undang-Undang 45. Yang kedua, dihukum penjara atau kurungan karena telah melakukan tindak pidana. Kemudian yang ketiga, menjadi anggota atau pengurus partai politik. Kemudian yang keempat, dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun ya. Itulah ya beberapa penyebab ya berakhirnya perjanjian kerja ya secara hormat maupun tidak hormat ya untuk kandidat P3K. Itulah informasi mengenai skema dan rekrutmen seleksi P3K untuk tahun 2021. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.